Terbaik kami mau berikan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, yang terbaik kami mau berikan. Haleluya, haleluya. Glory. Bawa lebih lagi bagi Engkau Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih.
jiwa kami bagi Engkau Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan, membawa hati kami bagi Engkau. Sebab hanya Engkau yang layak kami puja dan kami tinggikan. Kami siap melayani Engkau Tuhan. Kami siap hari ini jadi berkat dan diberkati. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berkumpul di tempat ini kembali. Mari saat ini kita mau lebih lagi rasakan setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kita ada di tempat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Mari beri sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Sebab Dia luar biasa. Dia baik bagi setiap kita. Kita mau siapkan hati kita bagi Tuhan. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan buat setiap kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Berdiri bersama-sama. Haleluya. Oh haleluya. Kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau mendengar Engkau selama-lamanya. Oh haleluya. Mari bersama-sama katakan, kami mau tetap bersyukur padamu Tuhan. Kau selalu baik dalam hidup. Haleluya. Ku bersyukur, ku bersyukur selamanya.
kita mau menyembah kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan. Kami mengagungkan Tuhan. Sebab Tuhan luar biasa. Haleluya. Oh, tinggikan Engkau, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Oh, Yesus Kau ajaib, Yesus Kau ajaib. Tiada yang tersembunyi Tuhan. Oh, haleluya. Akan berikan mujizat demi mujizat bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Yang terbaik kami mau berikan bagi-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Mari beri penyembahan-Mu yang terbaik bagi Tuhan hari ini. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Sebab Engkau yang layak kami puji, Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Tidak ada kata lain Tuhan selain kami memuji dan menyembah Tuhan. Hari ini kami mau menyenangkan karena kasih-Mu Yesus, karena kemurahan-Mu, karena mujizat Tuhan, karena yang Yesus. Haleluya, oh haleluya. Yesus, Engkau kasih Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, buat setiap kasih yang Tuhan berikan dan Tuhan limpahkan bagi setiap kami. Hari ini kami ada di tempat ini, itu karena anugerah Tuhan, itu karena berkat Tuhan. Dan hari ini kami rindu diberkati lebih lagi, karena kami yakin dan percaya Engkau ada, Engkau hidup bagi kami, anak-anak Tuhan yang mempercayai. Terima kasih Tuhan, kami siap menyenangkan hati-Mu, kami siap memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa, haleluya, amin. Mari beri sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Yesus, sebab namanya ajaib, namanya agung, Dia mulia. Lebih lagi kita mau bersyukur kepada Tuhan. Lebih lagi kita mau menyenangkan hatinya Tuhan. Yang menyenangkan hatinya Tuhan, boleh angkat tangan bersama-sama. Beri sorak-sorai terbaik bagi Tuhan Yesus, amin. Haleluya. Kita mau datang ke bait-Nya dengan syukur kita bagi Tuhan.
Haleluya. Amin. Ini kami Tuhan. Kami mau bawa hati kami bagi Engkau Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, amin, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Untuk selama-lamanya kasih Tuhan tidak pernah berubah di dalam hidup kita. Amin. Mari lebih lagi bagi Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan apa? Akan bersorak-sorai, Haleluya. akan bersorak-sorai. Mari angkat tangan kita. Bersyukurlah kepada Tuhan, Sebab apa? sebab Dia baik dan teramat baik bagi kita. untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, Lebih kasih lagi setianya. katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, Haleluya. sebab Dia baik, Terima kasih Tuhan. bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, Kami sungguh bersyukur sebab Tuhan. Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Katakan bawasannya. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu. Mari lebih lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Lebih lagi. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Bersoraklah bagi Tuhan Allah Lebih kita. lagi. Bersoraklah bagi Tuhan Kami mau Allah bersorak kita. bagi Engkau Tuhan. Bersoraklah
Bapak Ibu untuk duduk kembali. Kita yakin dan percaya ketika kita mempercayakan hidup kita ke dalam Tuhan, maka kemenangan demi kemenangan terjadi atas setiap kita, amin. Mujizat demi mujizat akan terjadi atas setiap kita, amin. Hari ini saya dapat mujizat dari Tuhan. Itu semua karena kita mau belajar untuk mempercayai kepada Tuhan hari ini. Jika Bapak Ibu Saudara belum mendapatkan mujizat itu dari Tuhan, satu hal yang harus kita lakukan, percaya sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, amin. Karena mujizat itu akan terjadi, kemenangan itu akan terjadi atas setiap kita. Hari ini kita mau lebih lagi bersyukur kepada Tuhan. Kita mau bawa kerinduan kita. Kita mau menyenangkan hati Tuhan lebih lagi. Inilah persembahan
bahwa Engkau mengasihi kami. Ketika Engkau masih menegur kami, ketika Engkau masih mendidik kami. Dan firman-Mu katakan, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Siang hari ini ya Allahku, kami datang dengan membawa hati kami. Kami datang dengan membawa pikiran kami. Kami datang dengan membawa pusat kendali hidup kami. Kami menyerahkannya sepenuhnya kepada Engkau untuk Engkau bentuk. Untuk itu ya Allahku, apabila pada kesempatan ini masih ada satu hal yang mungkin tidak berkenan kepada Engkau, mungkin kami menjadi batu sandungan bagi sesama kami. Engkau Allah yang setia dan adil. Kami mengakuinya di hadapan Engkau. Dan mari Tuhan, Engkau mengampuninya. Dengan demikian kami mempersiapkan lahan, mempersiapkan hati yang siap untuk ditaburi kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Kami menyerahkan diri untuk mengetahui kebenaran firman-Mu. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, bersama katakan amin. Terima kasih untuk tim musik yang telah membawa kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Dan ini sebagai pengantar untuk menyiapkan lahan hati kita untuk siap ditaburi kebenaran firman. Amin. Amin. Iya. Baik, pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, saya akan berbicara mengenai visi, ya. Nah, visi itu apa sebenarnya? Mungkin bagi kita agak sedikit membingungkan. Visi itu apa to jane? Tapi jangan khawatir Bapak Ibu. Saat ini nanti saya akan menjelaskannya untuk saudara. Ya, saya mau berbicara mengapa visi, menggapai visi dengan menghidupinya. Nah, nanti kita akan belajar dari Abraham dan Yusuf. Menggapai itu mencapai, saudara. Mencapai visi dengan jalan menghidupinya. Menghidupinya itu melakukannya. Ya, gak usah khawatir visi itu apa. Mungkin bagi yang sepuh-sepuh, ya, kebingungan. Visi itu apa? Visi itu sebenarnya terjemahan dari vision, dari bahasa Inggris. Nah, nanti kita mau melihat sampai seperti apa. Nanti kita mau kupas visi itu secara khusus sehingga panjenengan mengerti. Nah, saudara, saya akan fokus kepada 3 hal ini. Ini dia. Jadi apa sebenarnya visi itu? Kemudian dari mana visi itu berasal? Dan kemudian bagaimana cara kita menetapkan visi dan menghidupinya? Jadi ada 3 hal ini saya fokus untuk berbicara pada kesempatan siang hari ini. Untuk yang di belakang, cetok aja. Ketawis? Kelihatan ya? Iya, ini LCD-nya baru masalahnya. Mengucap syukur ya, Tuhan itu luar biasa. Saya tadi di rumah, waduh nek LCD-ne saya nang kene sing mburi njuk piye? Tekan kene, weh anyar. Elok. Ya, jadi fokus saya ada 3 hal ini Saudara. Coba mari kita mau melihat. Ini dia. Apa sebenarnya visi itu? Visi itu adalah keinginan suci yang telah ditaruh oleh Allah. Nah ini loh ya. Keinginan suci yang Allah berikan. Keinginan Allah sendiri. Keinginan Allah yang begitu murni. Yang telah ditaruh oleh Allah di dalam batin. Ya. Jadi keinginan suci yang memberikan Allah sendiri. Dan ditaruh di dalam batin. Batin itu noos. Noos itu adalah hati. Hati itu adalah pikiran. Itu adalah pusat kendali hidup kita. Untuk apa saudara? Untuk menjawab kebutuhan hidup. Nah ini loh, itu visi. Ini terjemahan dari Dr. Yakub Tomatala. Ya, saya pernah diajar oleh beliau dan saya sampaikan kepada panjenengan. Jadi visi itu adalah apa? Sesuatu yang datang dari Allah secara khusus, ya, ditaruh dalam batin panjenengan, ditaruh dalam hati panjenengan, dalam pikiran panjenengan untuk menjawab kebutuhan hidup. Itu visi, saudara. Ya.
Nah, lebih lengkapnya seperti apa? Coba mari kita mau melihat. Ada 3 terjemahan yang saat ini saya mau sampaikan kepada panjenengan. Ini ayatnya sama di dalam rangka untuk menerjemahkan visi ini loh Bapak Ibu. Ya, supaya panjenengan mengerti. Ini saya ambil dari Amsal pasal 29, ayatnya yang ke-18. Dari bahasa Inggrisnya itu vision. Ya. Di Amsal pasal 29 ayat 18. Nanti yang panjenengan suka dengan Bible, ya silahkan nanti dibuka. Ini dari King James Version. Ya, dari King James Version. Nanti silahkan dibuka ketemu ini. Ada kata vision di situ. Kemudian dari terjemahan baru, ya, ada kata wahyu. Vision itu dalam terjemahan baru diterjemahkan sebagai wahyu. Ya. Dan kemudian di dalam bahasa Jawa, ini terjemahan tahun 1981 ada 3 sebenarnya. 91, 96 dan 2006. Ya. Itu diterjemahkan dengan wangsit. Ya, ini yang sepuh-sepuh ngerti. Ada wangsit, enek pulung dan lain sebagainya. Ya. Ini visi. Jadi visi itu sama dengan wahyu, sama dengan wangsit. Next, coba mari kita lihat. Ini dari kamusnya, Saudara. Ini dari kamusnya. Jadi vision itu sama dengan wahyu, sama dengan wangsit. Dari kamus bahasa Yunani dikatakan di situ kauson. Maknanya apa kauson bahasa Yunaninya? Tanda, wahyu, penglihatan, mimpi. Jadi visi, wahyu, wangsit itu sama aja dengan tanda, sama aja dengan penglihatan, sama aja dengan mimpi. Itu dari bahasa Yunani. Kemudian dari kamus besar bahasa Indonesia, yang namanya visi, wahyu, wangsit itu apa? Petunjuk dari Allah. Ya, petunjuk dari Allah. Ya, karena kita ada di Indonesia sebagian besar muslim, maka kemudian diterjemahkan begini. Petunjuk dari Allah yang diturunkan hanya kepada para nabi dan rasul. Kalau di luar sana dibaca rasul. Melalui mimpi dan sebagainya. Ya, tetapi petunjuk dari Allah itu tidak hanya diturunkan kepada nabi dan rasul, tidak hanya kepada itu, kepada kita semua. Jadi wahyu itu adalah petunjuk dari Allah. Nah, kemudian dari kamus bahasa Jawa itu diterjemahkan bahwa wahyu, wangsit itu adalah pulong nugrahaning Allah. Makanya gak heran kalau orang-orang yang ada di desa itu sering mengatakan, wah, iki lagi entuk pulung. Tonggone dhewe iki lagi entuk pulung. Lagi entuk wangsit, lagi entuk kanugrahan. Lagi entuk visi, lagi entuk wahyu ning Allah, wahyu ning ilahi dan lain sebagainya. Dalam bahasa Jawa juga diterjemahkan bahwa visi itu adalah ilham ataupun petunjuk. Nah, sampai di sini saya berharap panjenengan sudah ada rabaan untuk mengerti. Ya. Saya berharap 20% aja nyantol. Karena dari teori mengajar itu Saudara, perbandingannya 80-20. 80% bablas angine, 20% nyantol ning otak. Jadi so nyampol 20% aja sudah luar biasa. Nah ini, jadi visi, wahyu, wangsit itu sama aja dengan petunjuk Allah atau ilhamnya Allah atau wahyunya Allah ataupun juga disebut dengan pulong kalau dalam bahasa Jawa. Kanugrahan. Ya. Oke, coba next kita lihat. Nah ini. Hal yang kedua, tadi kan ada 3 hal yang saya mau bicarakan. Hal yang kedua, dari mana sebenarnya visi itu berasal? Dari mana wangsit itu berasal? Dari mana wahyu itu berasal? Dari mana pulong itu berasal? Dari mana visi itu berasal? Dari terjemahannya tadi sudah jelas, petunjuk dari Allah, pulong nugrahaning Allah. Jadi jelas di situ Bapak Ibu, bahwa sumber visi itu adalah Allah. Sumber wangsit, sumber pulong itu adalah Allah. Dan fungsinya visi, fungsinya wahyu, fungsinya wangsit, fungsinya kanugrahan atau pulong itu untuk apa? Coba balik ke atas. Ini tadi belum saya baca. Balik ke atas Mas, 1 langkah. Nah ini dia, ini loh Bapak Ibu. Visi itu yang memberikan arah, tujuan sampai orang itu meraih
visi tersebut. Jadi kalau saudara kemudian diberi wangsit, ya, diberi ilham, diberi petunjuk, diberi pulang, diberi visi, maka visi itu akan membawa saudara sampai kepada apa? Tujuan Allah menyampaikan visi kepada panjenengan. Ingat, visi itu diberikan Allah secara khusus dan ditaruh di dalam batin guna menjawab kebutuhan. Dos menawi panjenengan anggadai kebutuhan. Kalau saudara memiliki kebutuhan kemudian saudara menemui jalan buntu, minta kepada sumber visi itu. Siapa sumber visinya tadi? Allah. Minta kepada Allah ngendi kayak visi. Carane piye? Nanti saya akan berikan caranya. Nah kemudian kalau Allah sudah memberikan visi itu dalam batin panjenengan, dalam pusat kendali hidup panjenengan, maka visi itu nanti akan menuntun saudara. Oke, sekarang gini. Kalau saudara diberi visi ada di sana, kemudian Allah berjanji menuntun, apakah Allah kemudian hanya ada di sini ketika saudara berjalan, Allah tetap tinggal di sana? Tidak. Setiap jengkal, setiap langkah panjenengan ya Allah akan ada di samping saudara memberikan arah. Menggok, kayak lo visi neneng kono. Seperti itu yang dilakukan Allah. Amin. Maka dapatkan visi itu. Guna apa? Menjawab kebutuhan hidup panjenengan. Saya nggak tahu apa yang menjadi kebutuhan hidup panjenengan. Tapi yakin dan percaya, ketika Allah mau memberikannya, Allah akan menaruh di dalam batin saudara. Allah akan menaruh di dalam hati saudara. Allah akan menaruh di dalam pikiran saudara. Allah akan menaruh di dalam pusat kendali hidup saudara. Tinggal saudara mengikutinya. Taat dan setia. Di judul tadi, kita akan belajar dari Abraham dan Yusuf ketika menerima visi. Loh kenapa mesti Abraham dan Yusuf? Ya, saya minta gampangnya saja saudara. Saudara kemarin sudah belajar Abraham. Bahkan sudah belajar Yusuf sampai 5 seri. Orang di luar sana mengatakan kuwi mesti nganti katam. Ya kan? Nganti apil. Saking apale. Tetapi kadang saking apale gogrok neng dalan. Apal neng kene metu bablas ini gitu ya. Saking apile gitu ya. Apil loh ya. Nah itu. Oke, jadi sumber visi itu adalah Allah. Katakan kiri kanan. Sumber visi itu Allah. Sing tenanan, ya ngene eling. Ya. Ingkang sepuh, ya enggak apa-apa. Mbah, sumbere pulung kuwi sangka Gusti Allah. Nah, gitu ya. Jadi sumber wangsit itu adalah Allah sendiri. Pegang itu dulu. Next, coba mari kita lihat. Nah ini visi yang diberikan Allah kepada Abraham pada waktu itu sebelum dia keluar dari Ur Kasdim. Monggo dipun waos. Kejadian 12 ayat 1 dan 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Terima kasih. Nah saudara, ketika Allah memberikan visi ini kepada Abraham, memberikan wangsit ini, memberikan pulung ini, memberikan kanugrahan yang luar biasa, dia dijanjikan untuk apa? Diberkati dan menjadi bangsa yang besar. Apakah pada waktu itu kemudian Allah sudah memberikan peta jalannya, kemudian Allah sudah memberikan petunjuk secara rinci? Kowe engko bariki menggo rono, ngiwo sithik, maju sithik nganti tekan gone, ya. Eneng kono kowe enek sungai, kowe mlumpat to sungai, ya, sampai ke sana. Saudara, saya mau katakan kepada panjenengan, bahkan tujuannya aja, ini loh, sudah diberikan apa belum? Belum. Abraham masih blank sama sekali. Jadi ketika visi itu diberikan saudara, ketika wangsit itu diberikan, ketika pulung itu diberikan, belum ada gambaran yang cetha welo-welo dari Abraham. Dan biasanya kalau panjenengan memiliki pergumulan berat dan kemudian saudara mendapatkan jawaban melalui rema, ini pun juga demikian. Bisa jadi rema itu
memang bisa menggetarkan saudara, tetapi untuk langkah berikutnya, saudara kadang masih bingung. Juk piye, ginjuk piye. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, Allah tidak akan berhenti di sini tadi saya katakan. Dia akan menuntun itu, memberikan petunjuk itu, sampai panjenengan sampai kepada jawaban doa. Jawaban visi yang diberikan oleh Allah itu. Dan itu pun yang juga dilakukan oleh Allah kepada Abraham. Jadi ketika dia mendapatkan visi itu saudara, bukan kemudian langsung melompat tekan Kanaan. Enggak. Dia berjalan begitu jauh, ya, bahkan tidak memakan waktu yang singkat, lama. Dan seandainya dia tidak mempercayai itu, dia akan gogrok di tengah jalan. Tetapi puji Tuhan, ketika Allah memberikan petunjuk setiap saat, setiap waktu, karena dia mengatakan, ya Tuhan, aku mau Tuhan, ya Tuhan, aku manut Tuhan, sampai akhirnya dia sampai kepada visinya. Coba mari kita mau melihat di Roma. Next. Ya, di bawah sedikit. Roma 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saudara, coba dilihat ini. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tetapi apa yang dilakukan oleh Abraham? Apakah kemudian dia berhenti? Enggak, saudara. Meskipun tidak ada dasar untuk berharap, dia tidak ngerti kon metunya ngendi, orang ngerti, orang mudeng blas. Tetapi meskipun itu terjadi, Abraham tetap ngendikan sendika dawuh Gusti. Kalau pada waktu itu Abraham dalam situasi melarat, ia tidak akan awal untuk pergi. Tidak, saudara, Abraham pada waktu itu dalam posisi sukses. Harta bendanya dia tinggalkan di situ demi untuk menghidupi visi yang belum jelas. Inilah saudara. Kalau di dalam situasi yang kayak gini, yang berjalan apa saudara? Iman. Dan dia tetap menjawab, ya Tuhan. Sampai akhirnya dia sampai ke Kanaan. Tapi memakan proses yang begitu lama. Dan tidak hanya hal-hal yang enak. Hal-hal yang pahit, hal-hal yang sukar, ia harus lewati, tetapi dia tetap bicara sendika dawuh Gusti. Dan sampai kepada akhirnya. Coba next. Ini yang diberikan kepada Yusuf, saudara. Visi ini diberikan oleh Yusuf pada awalnya. Monggo, next. Kejadian 37 ayat 5 sampai 7. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Next. Ayat 9, lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain, yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya, katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu dan serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Saudara, inilah saudara. Diragukan bahkan oleh saudara dan orang tuanya sendiri. Mimpi ini, pulung ini, wangsit ini sudah diterima Yusuf jauh sebelum dia mengalami satu penderitaan demi penderitaan. Dan satu hal sama seperti halnya baik Abraham ya, maksud saya, dia pun juga tidak mendapatkan petunjuk yang jelas. Di sini tidak kemudian Yusuf diberi selembar kertas oleh Tuhan, kemudian ki Yusuf, kowe engko bariki, kowe kuwi dilebokne yang sumur yang saudara-saudaramu, terus engko kowe didol yang saudagar dari Mesir,
Wengko terus ada peristiwa yang terjadi dengan istrinya Potifar. Baru wengko ada cerita lain dan kemudian menjadi raja di Mesir. Tidak ada saudara kejelasan itu. Tetapi ia menghidupi itu. Karena ada satu visi besar yang Allah taruh di dalam batinnya. Dan saudara tahu itu? Setelah dia menghidupi, berkata ya terhadap ini semua, meskipun kemudian dia melalui penderitaan demi penderitaan, ia mengatakan ya sentiko dawuh. Sampai suatu saat, saudara tahu kan, setelah dia menjadi raja, apa yang ia katakan? Ketika dia sudah mulai mengampuni saudara-saudaranya. Ini bukan perkara yang aku lakukan, tetapi ini perkara yang dilakukan oleh Tuhan. Aku didatangkan mendahului engkau datang ke Mesir di dalam rangka apa? Ada dua hal. Yang pertama, menyelamatkan umat pilihan Allah. Memelihara umat pilihan Allah. Ini visi besarnya Allah. Dan yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, Allah mau memurnikan umat pilihan Allah ini. Kenapa? Di Kanaan saudara, ada orang Het, ada orang Amori, ada orang Yebus. Saudara tahu, orang-orang itu adalah orang-orang yang menyembah berhala. Allah tidak mau terjadi kawin silang di Kanaan. Sehingga akhirnya umat Allah ini menjadi tercemar. Maka kemudian apa? Allah memurnikan umat pilihan Allah ini. Dibawa ke Mesir, dikhususkan seperti khotbahnya Pak Teddy kemarin. Di tanah Goshen. Ya. Karena dia supaya murni keturunan ini. Dan saudara tahu, dia akhirnya beranak pinak. Oleh karena visi besar Allah ini diberikan kepada Yusuf, meskipun dia harus melaluinya dengan penderitaan, dia tetap sentiko dawuh. Dan akhirnya dia dibawa sampai kepada visinya Allah. Abraham dan Yusuf menghidupi visi itu. Dan sampai kepada visi itu. Menggapai visi itu. Next. Nah ini yang terakhir saudara. Bagaimana cara kita menetapkan visi. Menetapkan pulung. Iki pulung apa udu. Iki wangsite Gusti Allah apa udu. Iki wahyune Gusti Allah apa udu. Bagaimana caranya? Dan bagaimana kemudian kita bisa menghidupi kalau itu memang benar dari Tuhan. Langkah-langkahnya piye? Langkah-langkah praktisnya. Coba mari saudara kita ikuti. Sumber wangsit, wahyu, ilham, pulung itu adalah siapa? Siapa? Allah. Sumbernya dari Allah. Saat ini kebanyakan Allah berbicara kepada manusia melalui firman-Nya. Tidak hanya sekedar firman yang biasa-biasa saja, tetapi berbicara melalui rema. Rema itu apa? Nanti saya akan berikan kepada saudara. Tetapi sebenarnya Allah berbicara tidak hanya melalui firman-Nya, tetapi juga bisa melalui intuisi. Kadang orang yang intim dengan Allah, memiliki hubungan yang baik, memiliki persekutuan yang begitu intim dengan Allah, seringkali Allah berbisik langsung kepada dia melalui intuisi. Bisa. Tetapi biasanya saudara, karena mencari orang yang intim sampai seperti itu, sewu siji, ya, maka kemudian Allah berbicara kepada kita, memberikan jawaban, memberikan wahyu, memberikan apa? Visi melalui kebenaran firman. Celakanya saudara, bagaimana dengan kita yang tidak pernah membaca firman? Kita akan menjadi celaka karena kita tidak akan pernah mendapatkan apa? Jawaban atas pergumulan hidup kita. Pesannya, mari mulai sekarang membaca firman. Keplak kiri kanan, ayo bertobat bareng membaca firman. Sing melakukan gur gede sing nom-nom. Sing sepuh-sepuh oh yo wis melakukan, luar biasa. Ya. Baca firman. Baca firman saudara. Karena jawaban Allah itu melalui kebenaran firman. Ya, makanya
Setiap pagi kan panjenengan dikiringi renungan harian toh. Nah, itu dalam rangka supaya panjenengan dapat firman. Tapi ojo mung cukup kuwi. Adakan bacaan firman sepanjang tahun. Minimal 1 hari 1 perikop. Ya. Kuwi sing ngoceh nang ngarepe apa iya? Iya, Saudara. Saya melakukannya. Ya. Saya melakukannya. Jadi baca firman. Karena jawaban, visi, wahyu, wangsit, petunjuk itu akan diberikan Allah melalui firman yang merema. Jika kita sekarang dalam situasi bergumul untuk sesuatu yang berat, berupa apapun itu, ekonomi, ya, siapapun yang bergumul untuk ekonomi, sakit penyakit, ya, kemudian apa lagi? Masalah keluarga, apalagi Bapak Ibu, jodoh, dan lain-lain. Ya, mintalah wangsit itu, mintalah wahyu itu, mintalah visi itu kepada siapa? Kepada Allah yang menjadi sumber visi itu. Minta padanya. Melalui apa, Saudara? Dibaca 1, 2, 3. Setiap waktu, katakan kiri kanan, D, setiap waktu D. Membaca firman tidak boleh jelang-jeling. Setiap waktu, ya. Inilah Saudara. Firman itu akan menjadi wangsit dalam kehidupan Saudara. Baca firman, ya. Enggak usah bingung, Saudara. Dulu almarhum Pak Rudi itu pernah ngomong sama saya. Ya, baca firman setiap hari. Membaca firman itu kayak ngombe susu. Ora usah mudeng kandungane apa. Sing penting kowe ngombe susu, njuk dadi sehat. Apa Saudara kalau membaca susu kemudian dadak nonton iki kandungannya protein sakmene, lemake sakmene. Wah, iki lemake kurang iki nek ora sida tak ombe, ora sida tak tuku apa seperti itu? Kan enggak tuh Saudara? Apa meneh nek Saudara tuku nek nggon susu apa? Nah, susu center di pinggir jalan itu kan mungkin, mas, iki kandungannya protein pirang persen mas? Karo bakule ngomong gitu, cerewet malahan ya. Kan enggak ya Saudara? Minum. Itu yang akan menguatkan. Sebab apa? Ini bukan ngawur loh ya, asalkan Saudara membacanya dengan serius. Karena apa? Itu nanti Roh Kudus akan bekerja. Coba mari kita lihat. Next. Nah ini Saudara. Sebab melaluinya, ini loh. Melaluinya ini maksudnya apa? Sebab melalui pembacaan firman itu. Maka kemudian apa? Roh Kudus yang akan mengkhususkan firman tertentu. Ora kabeh. Pergumulanmu apa? Maka itu akan dikhususkan oleh Roh Kudus untuk kita dan memberikan kuasa menghidupkannya dalam hati kita sebagai jawaban untuk permasalahan hidup kita. Ini yang disebut dengan rema. Amin. Mau gak baca firman? Hah? Ini loh ya. Gak apa-apa, gak usah terganggu dengan anak. Ya, biasa. Mungkin itu tadi kaget karena saya bengok tadi. Ya, gak apa-apa. Oke? Ini loh Saudara. Baca firman. Karena melaluinya Roh Kudus nanti akan bekerja. Dan mengkhususkan satu ayat. Dikhususkan untuk menjawab permasalahanmu. Amin. Amin. Amino. Bar diamini, diimani. Bar diimani, diamankan. Amini, imani, amankan. Maksudnya diamankan kuwi benar-benar dinerke pikire dan kemudian dilakukan. Ya, nek perlu disuwek ora alkitabe, dicatat sik, tempelke. Nanti ada langkah berikutnya. Ya. Inilah yang membedakan visi dan wangsit wahyu dengan keinginan sesaat. Visi itu menggetarkan jiwa, ya. Semakin hari semakin makantar-kantar
dan ada gairah untuk mewujudkannya. Lain ini loh saudara. Kan tadi sudah saya katakan, iki jawaban apa itu ya? Iki visi, iki wangsit, iki pulung apa itu, apa gur keinginanku sesaat ya. Cirinya visi itu ini, menggetarkan. Karena apa? Dihidupkan oleh Roh Kudus dengan kuasanya. Jadi ketika saudara bergumul kemudian dapat itu, ketika saudara membaca itu, ada getaran dari dalam untuk melakukannya. Dan getaran itu semakin lama tidak semakin hilang saudara. Tetapi semakin lama semakin makantar, itu visi saudara. Jadi kalau saudara kulinten ngelihat Tom and Jerry, gambar coret itu loh Bapak Ibu. Nek lagi uber-uberan waktu saat salju, kan gitu ya. Patak-patakan pakai salju. Munggah gunung, saljunya dipatake, gelir. Del. Itu semakin ke bawah, saljunya mung sak kepel, dadi sak pringkil atau dadi sak gede. Dadi gede. Iya kan? Gur sak kepel matak plok, gelir, del, tambah gede, tambah gede, tambah gede, tambah gede, tambah gede. Itu visi. Jadi kalau kamu mendapatkan firman Tuhan dan itu menggetarkan jiwamu dan seolah-olah itu hidup, maunya itu apa? Melakukannya. Itu visi dari Allah. Allah memberikan itu sebagai jawaban doamu dan kalau itu terjadi, hidupi. Ojo nganti suwe-suwe, hidupi, lakukan. Amin. Coba next. Jika itu terjadi, jadi kalau kemudian ada firman yang benar-benar dihidupkan oleh Roh Kudus, diremakan dalam rangka menjawab kebutuhan hidupmu itu, ya, itu terjadi, ambil firman itu dan kalimatkan sesuai dengan pemahaman yang diberikan oleh Roh Kudus. Seringkali saudara, ada firman diberikan, tetapi seringkali mungkin ya Roh Kudus menerjemahkannya hanya sebagian saja, dikhususkan untuk saudara, tidak plek, bisa jadi seperti itu. Ya, makanya kemudian apa? Kalimatkan sesuai dengan pemahaman yang diberikan oleh Roh Kudus. Makanya nggak heran ketika ada orang yang mendapatkan rema yang sama dari ayat yang sama, ya, tetapi kok khususnya berbeda satu dengan yang lain. Ada yang penekanannya di ujung, ada penekanannya di awal. Itu sering terjadi. Karena apa? Roh Kudus berbicara secara khusus. Mboten lombioan, apa enggak spesial toh saudara? Saudara itu sangat berharga. Dikei firman aja juga secara khusus saudara. Nah ini loh ya. Jika perlu, setelah diambil, jika perlu ya diterjemahkan, dikalimatkan, ya. Tulis itu dalam selembar kertas. Tulisan. Terus letakkanlah di tempat yang sering Anda lihat. Di mana ini? Yang sering Anda lihat? Ayo, di pintu? Mungkin yang sering dilihat di pintu. Tapi saya yakin percaya kalau saya ngomong sama anak-anak muda ini, enggak di pintu Mas. Di ngarep koco Mas, gitu kan. Ya kan? Bareng ngoco. Metu. Rambutku mau piye yo, bali meneh. Ngoco meneh. Ya kan? Bisa terjadi yang anak-anak muda ini, orang muda, tua juga gitu. Ya. Ngoco sedina iso ping pira? Oke, gitu kan. Lah nek le ngoco oke, le maca visi ping pira? Ping oke. Ya kan? Lama kelamaan visi ini akan nandes. Dan setelah itu apa yang kita lakukan? Dan ini perkatakan setiap saat dan lakukan. Ini yang dinamakan visi itu harus dirilis. Ya, dalam rekomendasi buku liane ya. Dirilis itu dihidupi, dilakukan. Nah ini loh saudara. Nah kalau itu datang dari Allah, Allah akan memberikan panduan, petunjuk selanjutnya untuk saudara mengikutinya. Dan jangan lelah untuk bertanya pada Tuhan dan dapatkan jawaban itu
Melalui apa? Alkitab. Dos, Bapak Ibu, kalau kemudian saudara mendapatkan visi, sudah mendapatkan rema secara khusus, lemoco Alkitab, ojo mandek. Kaya nek jenengan nonton telenovela itu loh. Andin karo sapa itu? Iya kan? Hari ini bar nonton, sesuk teko nang ngarep apa? TV dhisik dhewe, wis nggawa camilan. Ya kan? Dinanti-nanti, ya kan? Ya Pak ya. Kuwe kok nek iklan tuh, iklane usuhene ora umum, kan gitu kan? Nantikan rema itu, nantikan firman itu. Setiap saat, setiap waktu. Di awal sama seperti halnya Yusuf dan Abraham, ada visi, tetapi ada petunjuk-petunjuk yang lainnya. Bahkan saya mau katakan, pagi tadi tidak keluar ini, saya nggak tahu ini kok keluar. Visi itu bisa diuji oleh Allah. Ini loh. Visi itu diuji, saudara. Wangsit itu diuji. Nah, kalau saudara pedot len moco Alkitab, len harus menghadapi dengan apa? Dengan kekuatan saudara sendiri. Ora iso. Ora iso lur, ora iso di. Harus membaca firman. Karena ada to be continue-nya. Kaya nek panjenengan nganti-anti Mas Al karo Andin nenggon telenovela. Nantikan itu, ada petunjuk lainnya nanti. Jadi si Yusuf dan Abraham pun juga demikian. Ada petunjuk lainnya yang Allah berikan. Amin. Ojo mandek, leng moco firman. Next. Nah, di akhir ini saudara kita mau mereview. Tadi kehidupan Abraham sudah, kehidupan Yusuf juga sudah. Nah, ini kesaksian yang saya mau berikan. Jadi di cabang Gondangrejo, Jegrik Kedean. Saudara, seperti biasa setiap awal tahun, kami itu biasakan dengan memberi visi sepanjang 1 tahun. Ya. Dan awal Desember kemarin, pembacaan firman Tuhan, saya bersama dengan istri itu sampai di Yeremia, saudara. Dan kemudian pertengahan, itu sampai di Yeremia pasal 44, ayat 22a. Dan 22b dan 28b. Dan ketika kami membaca itu, terutama untuk saya, itu begitu hidup. Firman itu ngomong apa, saudara? Kembalilah kepadaku, sebab engkau telah aku tebus. 28b mengatakan, dan mengenai bait suci itu, biarkanlah dasarnya diletakkan. Saudara, saya mau katakan kepada panjenengan, bertahun-tahun kami bergumul ya untuk memiliki gereja sendiri, memiliki tanah. Ada satu orang 4 tahun yang lalu pernah menjanjikan, ya seorang yang sangat sederhana, dia itu memiliki ternak puyuh, saudara. Waktu itu datang ke tempat saya, memberikan buah sulung. Saya digawakan ndok puyuh, saudara. Wukih kan. Karo membawa apa? Pohong. Entah bagaimana kemudian dia itu kok ngomong menjanjikan tanah. 4 tahun yang lalu. Berjalannya waktu, saudara, saya tidak berani nagih janji. Akhirnya apa? 4 tahun saya dan istri itu berdoa. Roh Kudus, ingatkan dia akan janjinya. Roh Kudus, ingatkan dia akan janjinya. Terus, saudara. Ya, sampai 4 tahun. Dan saya yakin dan percaya, visi awal tahun itu diberikan di dalam rangka untuk itu. Karena apa? Allah rindu supaya apa? Tidak hanya kamu yang berdoa. Karena kalau hanya saya dan istri berdoa, ibarat lilin, mung siji entok entil, ya, apinya enggak begitu besar. Tetapi Allah rindu supaya semua orang yang ada di Gondangrejo ini berdoa, saudara. Maka visi itu kemudian menggetarkan hati saya. Dan ketika anak muda yang ada di sana, ada Adel dan Ara pada waktu itu, Pak, ini mau membuat MMT untuk Natalan. Temanya apa? 2 ayat yang 44, 22b dan 28b ini saya berikan kepada dia.
Dalam hati dia tuh bingung. Iki tema kok koyo ngene iki maksudnya piye? Tetapi dia enggak berani ngomong. Dari mana saya tahu? Setelah saya khotbahkan di Natal itu baru dia, aku arep kok nganti rawani Pak, dan bukan hanya itu, mboke yo gitu. Jadi tema apa to gitu. Jadi saudara, itu saya tangkap, kemudian saya bagikan kepada jemaat. Saya katakan, tahun ini kita memiliki tanah. Karena firman tadi dikatakan apa? Dan untuk bait suci itu, biarkanlah dasarnya diletakkan. 1 tahun ini, Tuhan mau memberikan sesuatu yang besar. Kita imani. Makanya ketika saya menyampaikan itu, saya bingung. Tuhan, terus aku kudu ngomong apa? Kembalilah kepadaku karena Engkau telah aku tebus. Dimulai dari mana Tuhan? Tuhan ngomong, lakukan firman. Biarkan firman yang membersihkan semua jemaat. Apa maksudnya? Adakan pembacaan firman Tuhan setiap hari untuk jemaat. Saya menghimbau saudara. Tetapi kemudian apa? Timbul masalah. Ya, baru mau anyak nang Amsal. Kita mulai dari Amsal saudara, kitab hikmat. Baru mau anyak. Kemudian ternyata Gondang Rejo itu tidak semuanya orang bisa baca. Ya. Lah nek kon maca njuk ora iso maca njuk piye? Kan gitu. Akhirnya apa? Saya panggil anak-anak muda, Tuhan memberikan hikmat lagi, bikin Alkitab suara. Kami rekaman saudara, ada 5 orang. Setiap hari rekaman, sekarang sudah sampai di Kidung Agung. Jadi ketika itu rekaman diperdengarkan. Karena begini, ada banyak yang enggak bisa baca tetapi punya HP. Wah, sana itu banyak pengusaha babi semua saudara. Maka ketika enggak iso maca ora apa-apa, sing penting iso ngrungokne Alkitab swara. Ya, saya yakin tahun depan kita sudah punya 1 Alkitab suara, database-nya. Tinggal diolah, tambahi gambar, tambahi sound, ya. Akhirnya kita memiliki kitab suara. Tidak sampai di situ. Tuhan, apa guru membaca firman? Tidak. Kemudian tema berikutnya, Tuhan ngomong, ojo guru maca karo ngrungokne, lakukan. Dikhotbahi untuk melakukan firman. Apakah hanya itu Tuhan? Tidak. Lah terus apa? Nah ini bukan kebetulan, setiap Rebu dan Kamis saya masuk ke sel. Dan dari situlah saatnya saya mendengar suara mereka. 2 kali Rebu dan Kamis, ya, di Jenggrek dan di Kedean. Dari apa yang mereka pergumulkan itu menjadi referensi khotbah saya. Wis diresiki dengan firman, melakukan firman, kemudian apa lagi? Pada waktu itu di Jenggrek berbicara mengenai penyembahan berhala dan juga mengenai golek pesugihan. Dan bukan kebetulan juga pembacaan firman yang saya lakukan pada waktu sudah sampai di Yeremia, berbicara mengenai Manase. Manase itu menyembah berhala. Bait Allah yang sudah didirikan Hizkia bapaknya yang luar biasa itu dijadikan tempat untuk menyembah berhala. Sampai akhirnya dia dibuang ke Babel dan puji Tuhannya dia bertobat. Dan ketika dia kembali lagi ke Yerusalem, maka kemudian dia menjadi raja yang begitu luar biasa di hadapan Allah. Penyembahan berhala disampaikan. Sampai akhirnya saudara, Rabu kemarin kami ada sel. Saya sebenarnya kalau dihitung saya sudah males. Karena apa? Saya datang dari Jogja, hujan deras, sore, ya. Dan saya masuk ke parkiran, hujan itu saudara. Parkiran di mana? Balapan, Solo Balapan. Saya agi-agi nyetater Vespa. Ora muni saudara. Dan anehnya, biasanya kan sebel gitu ya. Tetapi pada waktu itu saya enggak marah-marah. Benar saudara, swear, meskipun saya nolak kolerik, saya sendiri juga heran kok. Ya. Dan kemudian saya bertanya, apalagi Tuhan? Gandeng saya bingung, saya ngebel Mas Jambe. Nyambung saudara. Mas Jambe, nyuwun tulung ini begini. Nyuwun ngapunten Pak, saya lagi gemberebek gak iso gegel udan terus saudara. Akhirnya saya bingung, lanjut iki apa ya Mas?
dibantu tukang parkir. Lama saudara. Apa ini koilnya? Bukan Pak, businya juga sudah tak bersihkan. Lah nggih bukan. Lanjut apanya? Coba jenengan buka di itu apa? Di tempat fitting untuk lampu dan apa ini? Bel dan untuk mematikan itu. Biasanya itu basah. Ya wes, tak pegang aja itu. Tapi saya agi-agi keluar saudara, karena parkirnya progresif. Jadi nek kesuwen ning kono iso 12.000 wong itu aja sama itu sudah 8.000. Sampai di luar saya starter tak resiki ijik ora gelem. Akhirnya saya ngebel bojoku. Wes kowe rene yo karo anakmu nggowo bandat. Ya, mau digledek dari mana? Dari balapan sampai ke Gawanan. Karena apa? Kalau saya dorong poklek saudara. Aduh, mau meneh Vespa, abote ora umum, ya. Tapi puji Tuhannya apa? Dengan sabar, saya buka lagi. Saya bersihkan lagi. Puji Tuhan. Pinujio asmane Gusti Allah. Tak setater muni saudara. Saking senengnya saya ngabari bojo saya. Ya, saya ngomong ora sarene pite wis muni. Saking asike nelpon, pite mati meneh. Kek. Bener itu. Mati tak setater, ora urip saudara. Padahal aku wis ngomong bojoku rentuk rene. Akhirnya ndelalah itu. Nah ini yang pagi tadi tidak ada, enggak saya ceritakan. Enek sama saudara, mandek tapi vario pada waktu itu. Wah iki pitanyar nggih mogok iki apa? Sami nggih Mas. Nggih ayo. Tapi kemudian apa saudara? Saya yakin ini karena kasih karunia Tuhan. Saya starter hidup. Wah gage saudara. Yang ramati meneh. Ndelalah kepalang sepur neng gilingan. Mati lagi saudara. Padahal nek jenenge nyetater Vespa, ora iso nang tengah dalan gini enggak bisa saudara. Minggir standar ke. Puji Tuhan. Berhasil. Pulang. Sampai di rumah sudah 6:30. Padahal di Jenggre itu jam 7 harus mulai. Ora adus. Aku yo ngomong, aku radus enggak apa-apa. Jemaat memakluminya. Sampai di sana saudara, udah mulai sharing firman Tuhan terkait dengan Yusuf. Karena kemarin anunya apa? Di sini kan habis apa? Habis minggu pertama kan selalu ke sini sharing tentang Yusuf. Tetapi saya persiapan khotbah ini berkait dengan visi yang diberikan Allah kepada Yusuf. Orang itu yang kami doakan itu ada di sebelah saya. Ngomong saudara. Terakhir kali anggrekon ngomong angel. Pun kula kari dhewe. Bener. Sebenarnya saya juga memiliki visi keluarga. Waduh, elok men iki. Itu orang sederhana, saudara. Dia ngomong saya punya visi keluarga. Sebenarnya visi ini yang dapat itu istri saya. Tapi istri saya tidak berani ngomong. Ya. Udah lama sebenarnya. Visinya yaitu apa? Kalau ini disetujui, kami sekeluarga akan menyerahkan sebagian tanah saya. Kurang lebih 100 meter persegi untuk gereja. Beri kemuliaan untuk Allah kita. Benar saudara. Sekarang Jenggre punya tanah 100 meter. Tetapi ternyata itu belum diberikan kepada keluarga. Jadi masih ada 3%. Kemarin saya ngomong sama Mbak Siti, jemaat sini juga. Beliau ngendikan harus diwariskan dulu Pak. Disidangke, diwariske, baru kemudian harus dipecah dulu Pak. Jadi melalui 3 tahap saudara. Setelah diwariskan, dipecah, baru kemudian dihibahkan. Prosesnya masih 3. Saya nggak tahu berapa. Ini tadi saya ketemu dengan Mbak Siti. Tapi saya tahu itu biayanya tidak sedikit. Mengke kula WA-ke nggih Pak, siap saya gitu. Kenapa saya siap? Sekian tahun memberikan tanda dan visi itu digenapi. Kalau dia sudah membuka pintu, yakin dan percaya, dia tidak akan membiarkan saya sendirian. Amin. Berdoa terus untuk Godang Rejo. Amin. Ya. Mari kita akan tutup firman Tuhan saat ini. Haleluya. Pujian ini agak baru. Pagi tadi saya memakai elektronik karena ada salah mispersepsi, dan tapi puji Tuhan, terima kasih kepada teman-teman yang nyangkut tadi latihan dadak
Jadi nanti kalau nggak hafal ya nggak apa-apa. Saya nggak tahu sudah dibuat slide-nya atau belum. Udah, puji Tuhan. Hebat, mereka sikap semua. Mujizatmu tetap ada. Wilar kau tuh, ya. Kita akan pujikan ini saudara. Siapapun saudara yang saat ini sedang bergumul, mencari jawaban Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan hidupmu, saya tidak tahu. Minta kepada Tuhan. Entah itu permasalahan ekonomimu, permasalahan rumah tanggamu. Saya tidak bisa memberikan jawaban. Tetapi Allah yang berkuasa yang menjadi sumber visi, sumber wahyu itu mampu memberikan jawaban ke saudara. Amin. Yakin dan percaya saudara. Dan kita akan pujikan pujian ini. Yakin akan firman-Mu Tuhan. Kuasa-Mu tak pernah berubah. Selama matahari masih bersinar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Amin. Ya, Janji-Mu Tuhan, meski tak ada alasan untuk berharap, selama bumi ini masih berputar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Yesus, Yesus, ku percaya. Yesus, Yesus, ku percaya. Mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, 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 ku percaya. Yesus, Yesus, ku percaya. Monggo dipujikan kalau saudara bisa memuji ini. Di tempat ini ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Kita akan pujikan dari awal. Haleluya Yesus. Saudara yang saya kasih, di dalam nama Tuhan Yesus, siapapun panjenengan yang saat ini memiliki apapun yang menjadi pergumulan saudara, sama seperti halnya pujian ini, mujizat itu tetap ada. Jangan putus harapan dan jangan hilang harapan. Kuasa Allah itu ada dalam kehidupan kita. Cari jawaban itu kepada Allah. Cari jawaban itu melalui kebenaran firman Tuhan. Jangan hilang harapan. Baca firman. Biarkan Roh Kudus yang kemudian berbicara secara khusus. Sehingga itu akan merema hidup dalam kehidupan panjenengan sebagai jawaban doa saudara. Sebut, Yesus, Yesus, ku percaya. Oh, Yesus, Yesus, ku percaya. Mujizat ada di tempat ini, ku disembuhkan. Imani pujian ini, amin. Berikan Yesus, ku percaya. Katakan bersama Yesus, Yesus. Yesus, ku percaya. Mujizat ada di tempat ini, ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus,
Mujizat ini terjadi dalam kehidupan saudara. Amin. Apapun yang menjadi permasalahan hidup saudara, apapun yang menjadi pergumulan hidup saudara, percaya mujizat itu tetap ada. Yesus siap menjawabnya dan memberikan jawaban dalam kehidupan saudara. Berdoa untuk saudara. Mari Tuhan, tidak kebetulan kalau saat ini kami belum mendengar kebenaran firman. Ajar kami untuk tetap membaca kebenaran firman-Mu. Sampai suatu saat nanti Roh Kudus menghidupkan itu. Salah satu firman menjadi jawaban atas pergumulan kami. Mari Tuhan Kau nyatakan untuk jemaat-Mu. Dan biarpun apa yang terjadi saat ini dan mungkin membawa mereka di dalam keputusasaan. Tetapi mari Tuhan, kami tetap berharap bahwa mujizat-Mu itu tetap ada. Dan mari Tuhan, Kau nyatakan kuasa-Mu. Dan biarlah setiap kali mereka mendapatkan rema itu, menghidupinya. Berikan jalan dan tuntunan. Sampai akhirnya mereka mendapatkan jawaban doa itu. Hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami percaya, mujizat-Mu tetap ada. Haleluya. Bersama-sama katakan, amin. Mujizat Tuhan akan terjadi bagi setiap kita ketika kita mempercayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Mari saat ini kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Waktu dan tempat kami persilahkan. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kami mewakili sidang jemaat Gereja GAIS Gideon Ayu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pelayanan Bapak Pendeta Agus Sudarmono yang pada hari ini telah memberikan khotbahnya untuk kami semua, kiranya menjadi berkat bagi semua. Kita akan dengarkan slide dan saya persilakan untuk Shalom, jemaat GAIS Gideon yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan saya Kevin. Saya Shalom Andian. Kami berdua akan membawakan pengumuman gereja dalam sepekan ke depan. Pengumuman yang pertama, ibadah hari Minggu dilaksanakan sebanyak 3 kali. Yang pertama jam 6:30 pagi, yang kedua jam 9 siang, dan yang ketiga jam 5 sore. Jemaat diharap mematuhi protokol kesehatan. Pengumuman yang kedua datang dari ibadah Adi Yuswa. Ibadah Adi Yuswa akan dilaksanakan hari Kamis 16 Maret 2023 jam 5 sore dan bertempat di gereja. Pengumuman yang ketiga datang dari Tunas Remaja. Ibadah dilaksanakan pada hari Jumat 17 Maret 2023 pukul 5 sore bertempat di gereja. Pengumuman yang keempat datang dari Komisi Orang Muda. Ibadah Komisi Orang Muda dilaksanakan setiap hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 jam 6 sore bertempat di gereja. Mari anak muda datang dan rasakan hadirat Tuhan. Yang kelima datang dari baptisan air yang akan dilaksanakan pada bulan April. Bagi jemaat yang sudah mendaftar bisa mengikuti pembelajaran baptisan air setelah ibadah yang kedua. Pengumuman yang keenam, gereja akan mengadakan ibadah Jumat Agung dan Paskah dan dibutuhkan dana sebesar 15 juta rupiah. Untuk saat ini dana yang terkumpul sebesar 2.823.000 rupiah. Dan bagi jemaat yang ingin memberikan janji iman bisa dimasukkan ke kotak persembahan dengan ditulisi janji iman Paskah. Pengumuman yang terakhir mengundang pintas diaken untuk mengikuti rapat pada hari Selasa 14 Maret 2023 pukul 6:30 malam bertempat di gereja. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan untuk sepekan ke depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Itu pengumuman dari gereja sepekan yang akan datang. Masih ada satu pengumuman bagi orang tua yang memiliki anak balita atau yang membawa anak kecil. Ada tempat khusus sebelah timur paling belakang. Itu diperuntukkan agar mempermudah orang tua mengatasi atau ketika anak-anak sedang rewel. Jadi ada tempat khusus di paling pojok belakang. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mujizat pasti ada dan terjadi. Kalau Bapak Pendeta Agus menyampaikan begitu, kita dukung doa
semua jemaat di tempat ini. Ada juga satu jemaat di tempat kita yang kalau tanahnya laku di Jalan Mahdyor Ahmadi dekat Sendang Plesungan itu, kalau tanahnya laku 100 meternya juga akan dipersembahkan buat gereja. Jadi didukung doa saja agar tanah itu tepat laku, dan uang dari penjualan itu nanti akan dipersembahkan untuk gereja di tempat ini atau di pembangunan nanti di cabang atau apa kita tidak tahu, tapi pernah diutarakan dan disampaikan. Kita hanya bisa mendukung dalam doa agar tanah itu juga cepat laku. Itu adalah salah satu dari sidang jemaat di tempat ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami sungguh mengucap syukur lewat kebenaran firman-Mu yang telah Engkau sampaikan lewat hamba-Mu Bapak Pendeta Agus Sudarmono. Lewat firman Tuhan pada pagi hari ini, biarlah firman Tuhan hari ini dapat menjadi rema dan berkat bagi kehidupan kami, khususnya sidang jemaat di tempat ini, dan bagi setiap keluarga demi keluarga yang hari ini hadir di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kiranya Engkau memberkati Bapak Pendeta Agus Sudarmono, semakin hari semakin luar biasa, semakin hari semakin dipakai oleh Tuhan, dan semakin hari semakin bertumbuh secara luar biasa pula Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah nanti sore yang masih berlangsung 1 kali. Tuhan akan memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian di dalam pelayanan, baik OMG, Among Jemaat, dan seluruhnya yang terlibat pada hari ini Tuhan. Ibadah nanti sore kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan melingkupi dan memberkati bangsa dan negara kami, dari tingkat atas para pemimpin kami hingga tingkat paling rendah Bapak Ketua RT. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan gereja kami yang akan ambil bagian pelayanan untuk sepekan yang akan datang, baik setiap komisi, departemen, kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Terlebih untuk ibadah hari Minggu yang akan datang, biarlah Tuhan juga akan mempersiapkan para pelayan-pelayan-Mu di tempat ini menjadi pelayan-pelayan yang hebat dan pelayan-pelayan yang luar biasa Tuhan. Hari ini kami menyerahkan Tuhan Bapak Pendeta Teddy Cipta Amin selaku gembala sidang di tempat ini. Kami menyerahkan beliau beserta dengan keluarga, kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkatinya. Kami menyerahkan keluarga dari hamba-Mu Bapak Pendeta Agus Sudarmono beserta dengan Ibu Pendeta Linda, kami serahkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan kiranya memberkati beserta dengan keluarganya. Kami menyerahkan Ibu Pendeta Eli Marwati, kami menyerahkan Bapak Pendeta Muda Bambang Setiawan, Pendeta Muda Ronaldo, kami juga menyerahkan Bapak Pendeta Yohanes Sitanggang beserta dengan keluarga. Kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati pelayanan beliau-beliau dimanapun berada, baik gereja cabang Tuhan, Jenggrik, Ketean, Gumeng, Banyuanyar Tuhan, Boyolali, Ngampel, dan sekarang ini dibuka lagi cabang di Jumantono. Kami menyerahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami percaya lawatan-Mu untuk gereja Gais Gideon Ayu akan bertumbuh secara pesat dan luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Doa kami serahkan hanya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Amin. Engkau memberkati Sama seperti halnya Yabes yang manusia biasa itu datang kepada Engkau dan berdoa. Engkau mendengarkan dan menjawabnya. Engkau memberkati jemaat-Mu yang ada di sini. Engkau memberkati usahanya. Engkau memberkati pekerjaannya. Engkau memberkati studinya. Engkau bawa di dalam keberhasilan dan keberuntungan. Bahkan tongkat dan gadamu memelihara mereka, sehingga mereka tidak akan terlantung di dalam mara bahaya dan malapetaka. Bahkan Tuhan, kuasa darah-Mu menutup fokus mereka satu persatu. Iman percaya mereka bahwa mereka tidak akan masuk di dalam sakit penyakit. Kami yakin dan percaya, sama seperti halnya Yabes yang telah berseru, mendengarkan doa kami dan menjawab doa kami. Kami pun percaya Tuhan,
Engkau mendengarkan dan menjawab doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan mendengarkan dan menjawab doa. Haleluya. Amin. Semuanya dikasih Tuhan, tengahkan tanganmu untuk menerima berkat dari Tuhan. Diberkatilah engkau yang mengandalkan dan menaruh harapan kepada Tuhan. Engkau akan seperti sebuah pohon yang ditanam di tepian aliran air, di mana engkau akan merambatkan akar-akarmu ke tepi batang air itu. Daunmu tetap hijau, kekeringan di luar sana terjadi, tetapi engkau tidak akan takut untuk menghadapinya. Bahkan engkau tetap menghasilkan buah. Saudaraku, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya, maka Allah akan bertindak di dalam setiap sisi kehidupanmu. Dan sekarang pulanglah dengan membawa berkat kasih karunia dari Allah Bapa, keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan pertolongan Roh Kudus hari ini sampai selama-lamanya. Imani doa berkat ini dengan berkata, amin.